Galaksi. Galaksi. Ngantuk ini. Mana Galaksi? Masih ngantuk. Oke, kali ini tanggal berapa Kak? 13 ya Kak ya? Tanggal 13 April. Pengantaran Galaksi setelah liburan Lebaran 2025. Setelah libur selama dari tanggal 20 Maret ya Pak ya Kak? 20 Maret hampir 20 Maret ke 30 Maret aja udah 10 hari ya. 10 hari tambah 13 hari 23 hari. Kurang 7 hari lagi. Apa? Kurang 7 hari lagi sebulan. Iya, hampir sebulan, kurang lah ya, mungkin sekitar 3 mingguan lebih lah. Gimana setelah perasaannya libur Lebaran gimana Kak? Oh ya, untuk ya anak nih sebagai santri nih pasti ya. Namanya pondok ini kan alhamdulillah udah betah, jadi kangen sih suasana pondok. Kangen temen-temen juga, jadi liburan nih justru mendorong anak untuk mengisi waktu dengan hal-hal yang positif gitu, yang budaya pesantren tuh dibawa ke rumah gitu. Yang benar. Harusnya sih seperti itu. Ya, semoga momen-momen liburan ini bisa dimanfaatkan dengan maksimal ya oleh santri ya. Ya memang dalam suatu perjalanan atau entah itu pekerjaan, entah itu sekolah, memang ada libur, harus ada libur untuk merefresh kembali, ketemu sama keluarga, ketemu sama saudara dan sebagainya. Tapi ya jangan lupa bahwa kebiasaan yang baik di pondok pesantren ini harus dibawa. Jadi ketika ketemu liburan, ketemu dengan saudara, akan tercermin dari perilaku, akhlak kita, attitude kita, bahwa kita itu orang pondok gitu, orang yang telah ngerti ilmu agama gitu ya, enggak gitu. Jadi harus lebih baik secara moral, etika, adab gitu. Karena nanti ditanya tuh, karena sekarang sopan loh, nah, karena sekarang bagus ini, oh pondok mana nih, oh pondok pesantren Al Irsyad Tengaran. Jadi membawa nama baik juga alma mater seperti itu. Terus kira-kira mungkin yang perlu diperbaiki apa Kak? Perbaiki apa? Ya diperbaiki dari sisi kalanya sendiri pribadi apa? Bingung ya, iya. Bingung ya, iya. Iya. Maksudnya gini. Ini mungkin akhlaknya gitu mungkin ya. Dong. Banyak kan ya kalau anak-anak sekarang begitu sampai di rumah liburan misalnya gitu, ya biasanya secara naluri mungkin main handphone, main apa gitu. Itu memang harus diperbaiki. Gimana Kak? Liburan kemarin puasa apa enggak? Kurang lama ya. Harusnya sih sebulan. Harusnya sebulan gitu, kurang puas gitu, kayak liburan tuh cepet banget gitu. Harusnya kan pondok ini kan yang namanya, mungkin kalau sekolah biasa kan mungkin kalau sekolah biasa yang membedakan pondok dengan sekolah biasa kan, sekolah biasa tuh setelah pulang sekolah langsung ke rumah. Nah kami pulang sekolah pulang ke asrama saat kita liburnya tuh lebih lama lagi gitu. Mungkin saya mewakilkan suara santri ya, pasti banyak dari teman-teman anak juga yang kayak liburnya cepet banget sih gitu. Padahal kan emang lama ya, sekitar 23 hari itu lama ya. Tapi kalau di rumah gitu rasanya kurang. Karena kan kita kumpul keluarga gitu kan, kulineran gitu. Jadi mohon untuk pemerintah juga karyawannya tolong liburannya ditambah lah gitu kan sih. Liburan itu bukan
bukan kita bicara soal lama atau tidaknya, tapi kualitas dari liburan itu sendiri. Misalnya cuma 2 hari 3 hari, tapi liburan itu benar-benar berkualitas, itu insya Allah bagus. Liburan itu untuk merefresh otak kita, merefresh pikiran kita gitu. Itu yang penting itu liburan itu. Oke, mungkin sejauh ini Ayah nanya mungkin perkembangan dari pendidikan Gala selama di pondok pesantren itu seperti apa, Kak? Mungkin dari sisi pelajarannya, dari sisi mungkin belajar bahasa Arabnya, apa yang mungkin ada progres apa, atau mungkin hafalannya gitu udah sampai berapa gitu, coba Ayah pengen dengar mana. Ya kalau pelajaran tentang sekolah ya, pelajaran di sekolah ini emang dominannya Gala tuh alhamdulillah ya lumayan bisa mengikuti lah, soalnya kan banyak dukungan dari teman-teman, jadi emang saling memotivasi sih harusnya gitu. Jadi ya apa ya, kalau terbebani sih enggak banget sih, soalnya emang awalnya juga bilang kayak 22 mata pelajaran tuh kayak berat banget, tapi pas nyatanya di jalan di pondok nih uh, malah kayak santai gitu, slow, asalkan mengikuti sih gitu, nggak pernah nyerah gitu juga kan, kayak rasanya emang nggak secapek dipikirin sih. Kalau itu kan capek banget gitu kan, tapi alhamdulillah nyatanya tuh nggak secapek itu, capek cuma capek balik asrama gitu, pulang nggak capek lagi sih. Mungkin kan dari sisi pergaulannya gitu juga penting kan pergaulan. Kalau hafalan sih alhamdulillah target kan satu semester kan 3 juz tuh, kalau yang SMP, tingkat SMP. Satu semester atau setengah semester? Satu semester. Ketiga lah kurang 1 juz lagi lah targetnya. Sekarang udah berapa juz? Sekarang udah 5. Sekarang udah 5, berarti targetnya 6 dong. Oh 6 ya. 6 ini kan semester 2. Dikejar ya. Dikejar. Mungkin apa perubahan Gala yang menurut Gala signifikan dalam hidupnya Gala selama kurang lebih berapa bulan ini? Hampir 8 bulan ya, mondok ya. Dari Juni kemarin, Juli. Ya mungkin setelah kita 8 bulan atau 9 bulan mondok, apa perubahan apa yang mendasar? Bahasa Arab sih. Karena pasti santri ini progresnya tuh kalau bahasa Arab cepet banget sih. Akan lingkungan juga mendukung, teman-teman juga berbahasa Arab, jadi mau nggak mau kita juga pakai bahasa Arab. Tambah lagi mungkin kitab-kitabnya pakai Arab gundul, ustadznya menjelaskan dengan bahasa Arab gitu. Sebenarnya kalau belajar bahasa Arab nih kan kelihatannya susah gitu, sebenarnya kalau di pondok ini malah gampang banget gitu. Jadi nggak yang terlalu ditekan itu, yang nggak terlalu di press untuk harus bisa bahasa Arab, tapi dengan cara yang santai tapi pasti gitu kita bisa bahasa Arab. Menurutnya Ayah progresnya Gala apa itu? Ya menurut Ayah sih satu yang menurut Ayah cukup membanggakan. Jadi gini, setiap orang tua itu pasti bangga dengan anaknya apapun itu ya, dari menurut sudut pandang yang berbeda-beda seperti itu. Mungkin ada yang menurut orang tua ini biasa aja, berarti menurut ini beda. Waalaikumsalam. Yang jelas yang menurut Ayah, karena gini, kalau Ayah itu tidak dilahirkan dalam keluarga yang memang benar-benar agamis, itu ya mungkin beda dengan orang tua lain yang mungkin orang tuanya juga sudah mondok dan sebagainya. Jadi ada perbedaan yang sangat mendasar seperti itu. Contohnya kecil aja, contohnya tuh menyuruh sholat gitu. Dulu kalau Ayah itu sampai gede, sampai SMA pun atau sampai kuliah itu masih disuruh sholat gitu kan. Ayo sholat sama orang tua. Nah sekarang yang Ayah
bangga. Memang mungkin ya tadi yang ayah bilang itu kebanggaan itu beda-beda. Ayah itu merasa berhasil mendidik kamu itu sudah mungkin berapa 3 tahun terakhir lah sudah ya 2 atau 3 tahun terakhir itu ayah udah nggak nyuruh sholat kamu kan. Pernah nggak ayah nyuruh gak sholat gak, mengingatkan iya gitu, tapi untuk nyuruh sholat kan udah enggak kan. Itu menurut ayah yang sangat membanggakan ayah ke kamu itu. Jadi ayah sudah lepas dalam artian ayah udah percaya sama kamu pasti sholat gitu ya kan. Kapan ayah terakhir nyuruh sholat? Paling sudah sholat belum, enggak, pertanyaannya gitu, bukan gak sholat subuh, gak sholat duhur ya. Itu namanya nyuruh ya, beda sama mengingatkan. Kalau sudah sholat isya belum, udah jawabannya. Kalau sudah sholat maghrib belum, itu mengingatkan. Itu kewajiban orang tua selama kamu masih dalam asuhan orang tua. Jadi itu ya maksudnya ayah yang ayah bangga sama kamu itu udah ayah udah kewajiban ayah satu gugur gitu sebagai orang tua, bukan gugur, kewajiban ayah itu teringankan gitu dengan kamu, apalagi berarti ayah sudah insya Allah sudah berhasil. Karena yang mendasar eh, yang besok di yaumul hisab pertama apa coba? Sholat. Nah sholat. Jadi itu dulu kamu, ayah ngajarin kamu dari cara berwudu yang benar sesuai sunnah, sholat yang benar sesuai sunnah, gerakannya seperti apa. Insya Allah sudah apa ya, sudah jalan sendiri. Itu yang menurut ayah itu. Kalau dalam progres itu ya apalagi di pondok sekarang, hampir setahun di pondok udah ayah udah sudah tidak dalam pengawasan ayah secara langsung ya, karena udah di pondok ya udah ayah percaya, karena itu yang paling penting itu sholat menurut saya. Terus menurut progres yang 8 bulan ini ya kamu lebih mandiri lah ya gitu. Harusnya lebih mandiri, apa-apa sendiri. Ayah sudah mulai melepas pelan-pelan. Kamu harus bisa berpikir sendiri, mencari solusi sendiri kalau ada masalah gitu. Lepas pelan-pelan kan kamu akan beranjak menjadi seorang remaja dan akan dewasa. Udah apa kamu lakukan sendiri, kamu ngambil keputusan sendiri. Keputusan itu jangan menghindari resiko ya. Kebetulan ayah bekerja dalam yang berhubungan dengan resiko. Jangan menghindari resiko. Kalau kamu menghindari, seorang laki-laki menghindari resiko, itu namanya bukan gentleman. Tapi bagaimana resiko itu dikurangi atau dikelola. Nah, bahasanya seperti itu. Tahu, misalnya nih, ini jalan, kalian lagi jalan, ada jurang 2 meter gitu. Terus kamu nggak jadi mundur. Tahu, itu namanya menghindari resiko. Padahal kamu mau menuju ke suatu tempat yang memang itu tujuan kamu gitu. Begitu ada jurang 2 meter, kayaknya nggak bisa nih. Apa 3 meter, wah nggak mungkin bisa. Terus mundur itu berarti menghindari resiko. Tapi kamu cari solusi gimana nyampe sana dengan resiko yang termitigasi. Maksudnya resiko yang apa ya, yang sekecil mungkin. Nah contohnya ini misalnya kamu ambil menggergaji pohon kelapa, ditumbangkan, gelap jadi jembatan gitu. 2 misalnya, biar resiko, kalau 1 terlalu ngeri resikonya, 2 gitu. Terus kamu ngelewatin jembatan itu, memang beresiko ya, tapi kamu akan sampai di tempat. Tapi kamu harus mikir nih, aku harus pakai pohon kelapa 2 nih, biar jalanku nggak terlalu licin. 2, jangan 1, kalau 1 terlalu beresiko, kalau perlu 3 gitu lah. Kamu cari solusi itu, melewati jurang itu dengan cara menebang pohon kelapa 3 biar kamu jalannya enak. Memang beresiko, tetap bisa risiko jatuh, tapi kan resikonya lebih kecil sedikit. Nah itu maksud saya. Jadi kamu jangan mundur, mundur ada sesuatu kamu ngambil keputusan, janganlah, terlalu beresiko. Tapi jangan mundur, kamu ambil satu keputusan yang kira-kira resiko itu bisa kamu tanggulangi, biarpun tetap ada risiko. Itu ya, itu namanya belajar ambil risiko. Jadi jadilah orang yang risk taker. Risk itu resiko, taker itu mengambil resiko gitu, tapi resikonya kalau bisa meminimalisasi. Bukan namanya, ayah sering ngomong jangan jadi safety player. Safety player itu main aman gitu. Kamu ambil target hari ini
ketujuh misalnya, resikonya apa? Jadi resikonya nggak hafal nanti dimarahin, nggak apa-apa gitu. Dihukum nggak apa-apa, misalnya nggak hafal misalnya. Tapi kamu ngambil resiko yang baik. Jangan so-so aja lah, lainnya juga paling setoran hari ini setorannya cuma 1 lembar, asal main aman gitu. Contohnya seperti itu. Berarti kamu siap ya untuk ini lagi setelah liburan ya, semangat lagi ya. Insya Allah, insya Allah. Kalau mau nyampein apa lagi? Ya untuk orang-orang di luar sana, mungkin yang pondok dan tidak pondok, tetap semangat mempelajari ilmu agama ya. Karena apa ya, walaupun misalkan teman-teman yang nggak pondok nih, walaupun kalian nggak pondok, tapi tetap harus menimba ilmu agama sebisa mungkin tuh. Misalkan datang ke kajian-kajian gitu yang sunnah, atau minimal sholat lah 5 waktu gitu. Walaupun lagi misalkan lagi majelis sama teman-teman, lagi nongkrong, misalkan ketika azan bubar, jadikanlah sholat gitu. Karena pertanyaan yang pertama dipertanyakan di akhirat adalah sholat, kan tadi sudah dijelaskan oleh ayah. Terima kasih ya, Gala mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan kepada keluarga Purwokerto semuanya, dari keluarganya ayah dan keluarganya bunda. Terima kasih banyak udah support Gala selama ini. Barakallahu fikum. Iya, semoga kedepannya lebih bagus lagi, lebih baik lagi, mungkin lebih nggak apa-apa, lebih jarang ditengokin nanti, nggak apa-apa ya. Ya jangan ya. Oke, sampai sekian dulu ya, kasih penutup kan. Kasih kata-kata nih. Ya, penutup Semoga Allah mengkaruniakan kita dengan akhlak yang baik. Hadis ya, disebutkan bahwa innamal mu'minuna imanan ahsanuhum khuluqan. Kalau nggak salah seperti itu, kalau salah dibenerin tolong ya. Pokoknya artinya tuh sempurnanya iman seseorang adalah akhlak yang paling baik gitu. closing. Ubur-ubur ikan lele, bentar lagi mondok le, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.